Shalom, selamat pagi. Haleluya. Hari ini Kamis 19 Oktober 2023. Jumpa dengan saya Eri, engkau Rumah Iman, dalam renungan singkat di pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Kami akan merenungkan sedikit firman-Mu. Tuhan berfirman, Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Kalau hari Senin yang lalu saya bicara tanda-tanda orang yang terikat setan, terikat oleh kuasa kegelapan. Hari ini Kamis 19 Oktober 2023, kita akan bicara tentang tanda-tanda orang yang sudah dilepaskan dari ikatan setan, ikatan dosa. Mari kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ya, ayatnya yang ke-33. Atau dimulai dari ayatnya yang ke-32 ya. Injil Lukas 8 ayat 32 dan seterusnya. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuk ke babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Ayatnya yang ke-35, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Yesus ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruhnya dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Ya. Kita perhatikan bagaimana orang yang berjumpa dengan Yesus selalu mengalami pemulihan. Orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi ya dipulihkan, dilepaskan, bahkan disembuhkan. Dan kisah ini ya bagaimana kita melihat orang yang kerasukan setan ini, yang terikat oleh setan ini dilepaskan oleh Yesus. Dan ada 4 tanda juga. 4 tanda orang yang sudah dilepaskan dari ikatan setan, dari ikatan dosa. Yang pertama, kalau kita baca dari ayat tadi dikatakan orang ini duduk di kaki Yesus. Ya, orang kalau sudah dilepaskan dia senang duduk di kaki Yesus. Seperti Maria, senang mendengarkan apa yang menjadi kemauan Tuhan, pesan Tuhan. Kalau dulu mengembara, nggak betah tinggal di dalam rumah, kesana kemari, diikat, ya ikatannya dilepas. Tapi kemudian ketika dia dilepaskan secara sejati oleh Yesus, dia senang duduk di kaki Yesus. Ya, saat teduh, baca firman Tuhan, ya, doa, ya jadi senang duduk di kaki Yesus. Yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi dikatakan orang ini telah berpakaian. Kalau dia dulu tidak berpakaian, dia tidak mau. Sekarang dia tahu malu. Dia tahu mana kaedah, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dia tahu hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan, makanya dia berpakaian. Ya, kalau orang sudah dilepaskan, dia mau berpakaian. Dia tahu malu dengan apa yang dilakukan di masa lalu. Yang ketiga dikatakan orang ini sudah waras. Haleluya, sudah waras. Saya percaya tubuhnya waras, pikirannya waras, rohaninya waras, jiwanya waras. Bahkan saya bisa katakan dompetnya pun waras, ya, keuangannya waras. Jadi orang yang dilepaskan oleh Tuhan, dilepaskan dari kuasa okultisme, dari setan, dari ikatan dosa, dia menjadi orang yang waras. Yang keempat,
Ya, dikatakan tadi orang ini ingin menyertai Yesus. Kemanapun Yesus pergi, orang ini ingin menyertai Yesus, tapi Yesus melarang. Disuruhnya lah orang itu kembali ke kotanya, kembali ke tengah-tengah masyarakat, kembali ke tengah keluarganya. Untuk apa? Untuk menceritakan apa yang sudah dialami. Jadi yang keempat, orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan, dia senang bersaksi. Dia senang menceritakan pengalaman yang sudah ya dialami ya secara pribadi dengan Yesus. Kalau dulu dia sakit, dia bisa menceritakan dia sekarang sudah disembuhkan. Dulu dia menjadi orang gila, sekarang menjadi orang yang waras, dia ceritakan. Orang melihat kesaksian. Ya, di bulan misi Gereja Betel Indonesia ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang sudah dilepaskan, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah diberkati, sudah dijawab oleh Tuhan dari segala masalah pergumulan hidup. Dan selayaknya lah kita mau bersaksi, mau menceritakan ke banyak orang bagaimana Yesus sudah menyembuhkan, Yesus sudah memulihkan, Yesus sudah memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi tanda orang yang sudah dilepaskan dari ikatan dosa, ikatan setan, ya ada 4 hal yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama, ya dia senang duduk di kaki Yesus. Yang kedua, yang kedua tadi dikatakan apa? Dia sudah berpakaian. Yang ketiga, sudah waras. Yang keempat, senang ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, menceritakan pengalaman yang sudah dialami, ya, yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat keselamatan, buat pemulihan, buat kesembuhan, buat berkat yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang diberkati. Dan kami sepakat pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru. Kami buka hari ini dengan rasa syukur. Dan dalam nama Yesus kami buka seluruh kunci aktivitas, kegiatan, pelayanan, pekerjaan, studi, pendidikan, semuanya kami buka. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami untuk sepanjang hari ini. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun engkau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Senin dalam renungan awal minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Salam untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada, di luar daerah, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Salam sehat, penuh berkat. Shalom.